Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Ini saya akan talk show bersama Dr. Lutfi Yondri. Beliau adalah seorang arkeolog dan juga penulis buku Situs Gunung Padang. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Boleh kita jauh ke belakang dulu Pak nih. Oke. Situs Gunung Padang ini berdiri atau bukan berdiri sih, lebih ke ditemukan untuk pertama kali pada tahun berapa sih Pak? Nah, ini menarik ya, bukan bangsa kita yang mencatat pertama kali. Jadi perhatian tentang keperbahakalaan atau arkeologi ini lebih banyak dikembangkan di Indonesia itu oleh bangsa Eropa, terutama oleh Belanda. Jadi yang tokoh-tokoh Belanda yang pertama kali mencatatkan situs Gunung Padang itu di masa lalu itu adalah Verbeek pada tahun 1891. Dia bikin daftar inventaris dan salah satunya Gunung Padang. Pencatatan ini sebenarnya sangat berkaitan erat dengan pengembangan kota Cianjur pada masa lalu. Di tahun 1879 dibangun jalur kereta api Lampugan. Ya. Selesai di tahun 1880-an. Mungkin setelah itulah karena ada transportasi mereka sampai datang ke Cianjur. Sebelum Verbeek mencatat itu pernah juga tokoh Belanda, bukan ilmuwan, yang mengatakan dia datang ke situs Gunung Padang. Kemudian setelah era Verbeek 1891 baru dicatatkan kembali lagi oleh Krom 1914. Oleh bangsa kita baru sejak tahun 1979. Karena ada kegiatan membuka lahan untuk pertanian, untuk bercocok tanam, mengubah sebab belukar, mereka menemukan dinding batu kata di situ, dilaporkan ke pemerintah. Kemudian baru saat itu pemerintah adalah Pemkab Cianjur, Dinas Kebudayaan saat itu. Kemudian dilaporkan ke Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dan sejak itulah kemudian baru bergerak penelitian oleh bangsa kita di Gunung Padang. Cukup menarik dari 3 catatan itu, kalau Verbeek 1891, kemudian Krom 1914, mereka mencatat situs Gunung Padang itu hanya 4 teras. Ya mungkin wajar, pada saat itu sebagian besar situs Gunung Padang itu mungkin di teras satunya masih tertutup sebab belukar. Mereka datang dari jalur jalan yang ada. Dulu jalur yang lamanya saya yakin itu jalur ke kantor desa sekarang itu, ke Kampung Gunung Melati. Itu kampung tuanya. Mereka turun, mereka ke situ. Dan setelah kita yang meneliti, bangsa kita yang meneliti sejak 1979 itu, ternyata situs Gunung Padang itu terasnya 5. Terbawah itu teras 1 paling bawah, makin tinggi ke atas ke arah Gunung Melati itu. Nah, yang saya baca juga ternyata Gunung Padang ini ada yang mengatakan Pak bahwa orang atau kelompok yang membangun Gunung Padang ini adalah kelompok-kelompok yang sudah mengenal teknologi gitu Pak. Apakah itu betul atau itu pasti? Itu pasti. Itu pasti. Bahwa disitulah kita akan membandingkan seberapa jauh pengetahuan teknologi saat itu sudah yang canggihnya saat itu. Kalau kita bandingkan sekarang itu sederhana karena kita sudah punya teknologi maju sekarang, kita punya gadget segala macam, punya pesawat. Saat itu enggak. Tapi bagaimana hebatnya masyarakat membangun Gunung Padang itu di masa lalu. Bayangkan aja, dari berbagai teori ya, kita lihat bahwa pada masa prasejarah itu dari kelompok yang membangun Gunung Padang itu hanya kelompok kecil. Jumlah mereka tidak banyak. Itu beberapa teori di arkeologi dikembangkan. Jumlahnya hanya sekitar antara 75 sampai 100 orang satu perkampungan itu. 75 sampai 100 orang membangun Gunung Padang itu. Kita bisa komposisikan dari 75 sampai 100 itu berapa orang laki-laki. Otomatis kan semua laki-laki yang akan banyak kekuatannya. Dan balok-balok batu Gunung Padang yang itu beratnya ratusan. Makanya cukup lama itu dibangun benar-benar Gunung Padang itu. Itu yang mereka. Nah, dari situlah kita bisa melihat nilai buat kita masa sekarang. Bagaimana kekompakan mereka di masa lalu, bagaimana mereka bersatu padu. Pasti Gunung Padang itu dibangun tanpa kekerasan sama sekali. Kalau dilakukan kekerasan, itu jumlah anggota masyarakat pasti akan hilang. Siapa lagi yang mau kerja? Iya. Nah, disitulah kita, nenek moyang kita sudah punya cikal bakal pemimpin yang karismatik.
bagaimana dia bersatu padu dengan warga masyarakatnya, saling gotong royong, satu religious emotion, satu emosi keagamaan yang sama, sehingga satu semangatnya itu bisa membangun Punden Brundak dengan ribuan balok batu itu. Dan pendalaman yang lebih lagi sebenarnya dilanjutkan lagi oleh Bapak Hari Sukendar, Dr. Hari Sukendar, beliau peneliti, sempat juga menjadi Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dan kemudian saya lanjutkan penelitian sejak tahun 2003. Dan kemudian saya bukukan, saya jadikan disertasi di tahun 2016, terbit bukunya. Terbit buku ini, Nah, Situs Gunung Padang ini di 2016. 2016. Itu dari 2003 ke 2016, berarti sekitar 13 tahun. 13 tahun. Bapak untuk menulis buku ini, Bapak meneliti Situs Gunung Padang 13 tahun ya Pak? Iya, Oke. iya. Apa aja sih Pak yang Bapak teliti di Gunung Padang itu gitu, yang Bapak dapat dari 13 tahun itu? Banyak pertanyaan sebenarnya, penelitian itu kan didasarkan oleh berbagai kegelisahan ilmiah sebenarnya, pertanyaan ilmiah. Gunung Padang itu apa sih? Nilai budayanya apa sih? Kapan dibangun? Siapa yang membangun? Kenapa dibangun? Fungsinya apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian pertanyaan yang lain lagi, itu dibangunnya sumber batunya dari mana? Gitu. Ya. Nah disitulah kemudian tidak hanya arkeolog yang datang turun meneliti di situ, terjadi juga kolaborasi dengan berbagai disiplin yang lain, terutama geologi ya. Karena untuk menjelaskan material Gunung Padang itu tidak bisa sebatas dengan pengetahuan arkeologi, karena arkeologi kebudayaan ada pemanfaatan lingkungan saat itu, sumber daya lingkungan itu yang dari mana? Pertanyaan itu yang besar saat itu adalah di tahun 2003 itu dari mana sumber bahan batuan itu untuk membangun situs Gunung Padang itu. Nah sejak itulah rangkaian ekskavasi saya lakukan, dan terakhir ekskavasi saya itu adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi Punden Brundak itu dibuat. Seluruh Punden Brundak itu saya ekskavasi, di situ saya melihat bagaimana lingkungan masa lalunya, bagaimana permukaan tanah masa lalunya, kemudian susunan-susunan Punden Brundak Gunung Padang itu dibuat pada masa itu. Dan ada yang mengatakan juga bahwa Gunung Padang ini Pak berdiri di antara 5 gunung, 5 bukit, dan juga 5 sungai. Apakah itu betul menurut Bapak? Ya itulah kadang-kadang apa ya, kadang-kadang angka ini coba soal dicocok-cocokkan gitu. Yeah. Kalau dihitung bisa lebih dari gunung, dari 5 gunung. Dari 5 Nggak, gunung. sungai yang mana yang 5 disebutkan itu? Apakah anak-anak sungai juga dihitung gitu kan? Oh, iya. Yang pasti Gunung Padang itu punya batas geografis ya. Gunung Padang itu di sebelah selatannya ada Pasir Empet, di sebelah timur ada Pasir Malang, kemudian di sebelah baratnya Gunung Karuhun, di sebelah utaranya Pasir Bogor. Kemudian ada aliran sungai yang melingkungi di bawahnya itu. Di sebelah barat itu aliran Cipanggulaan, kemudian di sini ada aliran Cikuta, merupakan gabungan dari aliran Ciukir dan Empang, kemudian menyatu di Cimanggu sebelah utaranya itu. Jadi kalau tidak itu bukan 5 ya. Bukan 5, lebih dari 5 berarti Pak. Oke, berarti itu bisa aja orang yang mengucapkan pada saat itu 5 dan disebarkan ya Pak ya. Itu hanya isu. Hanya untuk bercerita ya. Hanya untuk bercerita ya Pak. Kadang-kadang itu. Sebenarnya untuk melihat kapan situs Gunung Padang itu dibangun, kapan Punden Brundak Gunung Padang itu dibangun, sebenarnya sederhana untuk mencarinya. Ibarat kita membangun rumah sebenarnya. Pasti orang bikin lubang galian terlebih dahulu. Di lubang galian itulah tanah masa lalunya. Punden Brundak Gunung Padang juga begitu. Ada lapisan tanah masa lalunya sebelum dia membuat konstruksi itu. Nah, lapisan tanah masa lalu itulah yang saya ekskavasi. Di situ saya menemukan jejak-jejak budaya, sisa budaya yang bisa diukur umurnya lewat analisis karbon. Nah, Punden Brundak Gunung Padang itu dibangun beberapa tahap. Yang saya lihat dari hasil pertanggalan karbon dating saya itu, yang umur yang paling tua itu berada di teras 1. Jadi konstruksi teras 1 itu dibangun pertama kali, itu angkanya dari karbon dating itu 117 tahun sebelum Masehi. 117 tahun sebelum Masehi. Ya. Yang paling atasnya lebih muda itu 45 tahun sebelum Masehi. Itulah paling nggak ada 3 generasi yang terlibat dalam proses pembangunan itu.
Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.